Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah selesai membahas tentang subbab 17.5.1 tentang bagaimana cara membuat membuat dimensi balok beton bertulang. Sekarang kita masuk bagaimana cara membuat dimensi kolom beton bertulang. Itu caranya kita pilih add new property. Ini ada lanjutan ya. Add new property. Kita pilih di sini konkret rektangular karena kolom yang ingin kita buat adalah kolom persegi. Kita pilih persegi. Nah, ini dia settingannya. Pertama kita kasih nama maaf, saya lupa. Kita buka dulu deh data perencanaannya, database perencanaan. Ya, ini dia. Jadi ini adalah database perencanaan dimensi kolom beton bertulang. Ini persamaan yang saya gunain. Kemudian ini adalah struktur yang kita buat. Kemudian ini pembebanannya. Ini set analisis beban yang bekerja pada kolom untuk sistem distribusi terbagi rata. Kemudian ini gambar kolom yang tertinjau, ada kolom di tengah. Selanjutnya ini adalah analisis dimensi kolom, perhitungan dimensi kolom. Dan ini adalah tabel yang ingin kita bahas. Nah, jadi kita kecil sedikit. Dimensi daripada kolom yang ingin kita buat yaitu dimensinya ukuran untuk kolom lantai 1 450 kali 450. Kolom lantai 2 450 kali 450. Kolom lantai 3 400 kali 400. Dan kolom lantai 4 400 kali 400. Jadi intinya di sini ada dua dimensi kolom yang kita gunain pada gedung tersebut. Sekarang kita editing. Kita beri nama kolom titik lantai titik 1 40 450 45 ya, 45 kali 45 aja. Selanjutnya mutunya adalah 25 MPa. Warnanya kita buat warna merah tapi agak nah gini dia, agak pudar sedikit. Kemudian kita ubah nih dimensinya. Kalau tadi dip pada balok adalah tinggi, di sini dip pada kolom adalah panjang kolom. Jadi karena sama, panjang kolomnya adalah 450. Sedangkan widthnya, lebarnya juga 450. Oke. Ya, jadi langsung berubah bentuknya. Sekarang kita masuk. Berapa mutu beton untuk kolom? 25 MPa. Berapa ukuran kolom yang ingin dibuat? 450 kali 450. Standar apa yang digunakan dalam menentukan dimensi kolom? Adalah SNI 2847 tahun 2013. Bagaimana cara menentukan ukuran kolom? Ukuran kolom ditentukan berdasarkan beban yang bekerja. Ini tadi sudah dibahas ya. Selanjutnya, berapa mutu yang digunakan untuk tulangan utama dan begel? Nah, sekarang kita masuk. Jadi dalam menentukan mutu tulangan atau mengatur mutu tulangan, kita pilih di sini reinforcement modif atau show rebar. Nah, ini dia settingannya. Desainnya kita buat untuk kolom. Tulangannya tulangan utama, mutunya itu adalah 420 MPa, 420A. Kemudian untuk tulangan geser, sengkang atau cincin atau ring, itu mutunya adalah BJTS 280. Kita ulangi. Desain tipe kita menggunakan kolom. Mutu tulangan utama BJTS 420A. Mutu tulangan geser atau ring atau cincin atau sengkang itu mutunya adalah BJTS 280. Kemudian bentuk daripada sengkang adalah berbentuk persegi. Kemudian cara pemasangan sengkang adalah pemasangan secara terpisah. Kemudian settingan ini dilakukan untuk desain pada tahap perencanaan. Kalau kita pilih transformant to be check, ini adalah tahap evaluasi. Karena perencanaan, kita pilih transformant to be design. Selanjutnya, pengaturan tentang tulangan utama. Untuk bal selimut, kolom kita pakai 50. Tadi sudah dijelaskan. Bahwasannya
nilai 50 ini dapat daripada pasal 7.7.1. Ini dia. Dengan nilai itu selimut beton sebesar 40 mm dan ditambah dengan angka keamanan sebesar 10 mm. Jadi totalnya itu ada 50 mm. Kemudian jumlah daripada tulangan pada arah sumbu 3, ini dia. Perlu diketahui, ya. Ini ada dua panah arah 2 dan panah arah 3. Untuk panah arah 2 berarti dia arahnya ke kiri, barisnya ke kiri. 1 2 3. 1 2 3. Sedangkan untuk panah arah 2 ke atas, maka barisnya ada 5. 1 2 3 4 5. Tuh, ada 5. Jumlah daripada tulangan untuk arah sumbu 2 dan 3 ini kita samain sama-sama dengan 5. Kemudian diameter rencana kita tadi adalah 16. Ini juga 16. Jadi ini sudah sesuai ya. Dia langsung otomatis. Kalau kita ganti di sini jadi 10, dia langsung 10. Oke, jadi 16 aja. Selanjutnya penjelasan tentang longitudinal bars size and area adalah ukuran daripada tulangan yang tengah. Lihat di sini. Untuk baris yang di atas, tulangan tengah itu cuma ada 1. Sedangkan untuk tulangan yang baris arah sumbu 2 itu ada 3. 1 2 1 2 3. Maka diameternya sama dengan diameter untuk tulangan yang sudut. Jadi di etap ini diberikan kemudahan opsi pengaturan diameter tulangan utama pada kolom. Tuh. Jadi kita bisa menggunakan dua jenis diameter tulangan. Itu dia. Jadi sama-sama 16. Kemudian pengaturan tulangan untuk tulangan sengkang, geser atau cincin. Di sini pertama adalah diameter tulangan. Diameter tulangan kita dikarenakan diameter utama itu 16, maka diameter sengkang kita pakai 10. Ini 10-nya 10 ulir ya. Kemudian luas tulangan ini otomatis. Selanjutnya jarak tulangan geser pada tulangan utama atau jarak tulangan antar tulangan geser itu sebesar 150. Tapi di sini kita buat 100 mm. Kemudian jumlah daripada kait atau sisi tulangan geser itu kita buat di sini 2. Oke. Untuk pembahasan ini kita bahas terpisah karena ini agak ribet sedikit. Kemudian kita pilih oke. Nah, inilah settingan daripada cara membuat dimensi kolom beton bertulang di etaps. Jadi standarnya apa, bagaimana sistematika penginputannya di etaps itu sudah kita bahas. Selanjutnya kita okekan. Di sini kita punya 4 buah dimensi kolom, maka kita copy aja nih. Kita add copy. Kita pilih di sini, kita ganti namanya K.L.2. Ada titik nggak ya? Kita cek dulu. Oh, nggak ada. Berarti kita hapus titiknya. 2 aja. 450 tempat 5 kali 45. Kita oke kan? Selanjutnya kolom lantai 3 add copy K.L.3 40 kali 40. Di sini kita edit jadi 400. Di sini kita ubah jadi 400. Sudah? Oke. Kemudian kita oke kan? Kemudian add copy lagi. Kolom, lantai, atap 40 kali 40. Kita modif lagi. Nah, jika ada pertanyaan, Bang, ini apakah tidak kita edit? Untuk daripada penggunaan tulangan, ini kita gunain aja dulu karena nanti kita belum tahu tulangan kolom tersebut apakah memenuhi syarat untuk respon struktur atau tidak, karena ini masih jauh, karena ini masih belum dibahas pada tahap analisis keamanan global, karena pengaturan tulangan ini akan dibahas pada tahap desain elemen struktur. Tuh, jadi kita abaikan aja. Sekarang kita oke kan?
Nah, inilah cara daripada bagaimana membuat bagaimana cara membuat dimensi kolom beton bertulang. Kita kembali lagi. Pertanyaan ke-6, berapa tebal selimut beton? 50. Jadi ini agak lama ya, maaf ya. Kalau misalnya agak membosankan. Tapi yang ingin saya tekankan lagi, kita harus tahu bagaimana etaps meminta data, atau maksudnya di sini bagaimana cara kita menentukan dimensi elemen dan bagaimana cara kita menginputkan data tersebut pada program. Jangan sampai nanti kita tahu bagaimana cara menghitungnya, namun ketika menginputkan pada program itu silap. Selanjutnya, pertanyaan ke-7, standar apa yang digunakan dalam menentukan tebal selimut beton? Tadi sama, SNI 2847 tahun 2013, pasal 7.7.1. Kemudian berapa ukuran dimensi tulangan utama dan geser? Dimensi tulangan utama dan geser, dimensi utama itu diameter 16 dan tulangan geser 10 mm. Dua-duanya ulir. Inilah pembahasan subbab 17.5.2 tentang bagaimana cara membuat dimensi kolom di etaps. Untuk pembahasan subbab 17.5.3 tentang bagaimana cara membuat bagaimana cara membuat dimensi plat di etaps, kita bahas terpisah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.